yaitu nematoda ini nematoda usus itu terdapat sejumlah spesies seperti Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichiura cacing cambuk, lalu hookworm cacing tambang. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas cacing gelang dan cacing tambang. Nah, cacing gelang atau Ascaris lumbricoides itu ditemukan pada semua umur, akan tetapi lebih sering ke anak-anak. Nah, cacing gelang ini tuh terdapat pada usus hewan gitu, ternak seperti babi. Sedangkan kalau hookworm itu merupakan cacing nematoda yang mempunyai hook atau kayak semacam tombak yang berada di rongga mulut. Nah, itu digunakan untuk menancapkan bagian anterior cacing pada mukosa usus. Nah, cacing ini itu dikenal sebagai cacing tambang karena pertama kali infeksi cacing ini ditemukan pada pekerja tambang. Next. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang siklus hidup dari cacing gelang dan cacing tambang. Nah, yang pertama adalah cacing gelang. Oke, jadi untuk siklusnya, yang pertama itu cacing dewasa itu kan bisa hidup di usus halus. Terus nanti dia akan bertelur yang nanti bakal dikeluarkan melalui feses. Kemudian telurnya itu tuh ada yang dibuahi dan ada yang tidak dibuahi. Nah, telur yang dibuahi itu tuh bakal menjadi infektif atau bisa menginfeksi dalam kurun waktu 18 hari atau setelah beberapa minggu. Nah, kalau kan tadi kan telurnya di tanah. Nah, di tanah itu telur bisa bertahan hidup hingga 10 tahun. Kemudian telur yang dibuahi tadi akan berkembang menjadi telur fertil berembrio yang sifatnya itu infektif. Kemudian infeksi ke dalam manusia itu tuh ketika manusia makan atau mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh tanah yang terinfeksi oleh larva dari Ascaris lumbricoides itu. Terus habis itu telurnya tadi bisa menetas di usus halus dalam waktu 4 hari atau dalam waktu 4 hari. Kemudian telur yang infektif itu kan tadi tertelan melalui tangan-tangan kotor atau buah dan sayur yang tidak dicuci secara bersih itu. Kemudian telurnya tadi menetas. Setelah menetas, nah nanti telurnya ini akan masuk ke dalam jalur sistemik dan kemudian bermigrasi ke organ yang lain seperti paru-paru. Nah, di paru-paru ini si larva tadi itu menjadi dewasa dalam waktu 10-14 hari. Si larva tadi bisa menembus alveolus, kemudian bergerak menuju ke bronkus. Kemudian tadi kan nanti di bronkus itu tuh bakal terjadi manifestasi klinis seperti batuk-batuk dan yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, ketika batuk, larva ini bakal seperti kayak keluar dan dapat tertelan kembali dan menuju ke dalam usus halus. Nah, di usus halus nanti bakal berkembang menjadi cacing dewasa dan hidupnya itu tuh bisa bertahan selama 1-2 tahun. Nah, itu untuk siklus dari cacing gelang ini. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah cacing tambang atau Ancylostoma spp. Nah, untuk cacing tambang ini, ada cacing betina dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 sampai 30.000 telur.
Nah, telurnya tadi sama dikeluarkan melalui feses dari orang yang terinfeksi, kemudian berkembang di tanah. Telur tadi bisa menetas menjadi larva Rhabditiform, dan ketika dia tidak menemukan host, dia bakal mati dalam waktu 3-4 minggu karena cadangan metabolismenya itu tuh udah habis. Jadi dengan kata lain, hidupnya itu terbatas menurut cadangan metabolisme itu. Nah, pertumbuhan larva itu paling banyak berkembang di tanah yang dengan karakteristik pasir, lembab, dan terlindungi dari sinar matahari dengan suhu optimalnya itu 20-30 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, nanti larva itu bisa menetas dalam waktu sampai 1-2 hari menjadi larva Rhabditiform atau L1. Kemudian, larva Rhabditiform ini bisa berkembang menjadi larva filariform yang sifatnya infektif. Kemudian, ketika manusia bertelanjang kaki, nggak pakai sendal, itu nanti larva yang infektif dan dia bisa berpenetrasi ke kulit. Larvanya tadi bisa menembus ke kulit normal dengan cepat, bisa melewati folikel rambut, tangan, dan kaki. Setelah masuk ke dalam kulit, dia bakal masuk ke sistemik, terus habis itu bermigrasi ke organ-organ lain seperti jantung, paru, kayak gitu. Kemudian larva yang udah di paru-paru itu bakal seperti keluar ketika batuk dan bisa tertelan lagi masuk ke dalam usus halus. Nah, terus kan selama migrasi ke dalam organ-organ yang tadi, larva itu bakal mengembangkan yang namanya bukal kapsul. Nah, bukal kapsul itu tuh seperti ada gigi untuk melekat di dinding mukosa usus halusnya kita. Kemudian tadi kan dapat menempel, terus giginya itu tuh bisa mengakibatkan dinding usus halusnya kita tuh jadi menipis dan bisa mengikis pembuluh darah. Waktu nempel itu dia melepaskan yang namanya enzim yang namanya hyaluronidase dan enzim hidrolitik lainnya. Nah, tadi kan bisa mengikis pembuluh darah. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan ekstravasasi darah. Terus mereka itu juga memanfaatkan darah sebagai sumber makanan mereka, seperti itu. Kemudian tadi kan udah di usus halus. Nah, di usus halus dalam waktu 3-5 minggu, cacing itu bisa menjadi dewasa secara seksual, kemudian kembali menetaskan telur yang sejumlah 10.000 sampai 30.000 lagi, dan siklusnya terulang seperti itu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya ada mekanisme pertahanan tubuh untuk menghadapi infeksi dari cacingan. Infeksi cacing. Yang pertama itu sel dendrit sebagai antigen presenting cell itu akan mempresentasikan antigen dari cacing bersama dengan MHC kelas 2 ke sel T naif. Nah, sel T naifnya tadi itu akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi T helper, utamanya T helper 2. Nah, T helpernya ini nanti itu melepaskan IL-4, itu nanti merangsang pembentukan IgE, dan IL-5 yang merangsang perkembangan dan aktivasi eosinofil. Nah, tadi IgE yang dirangsang oleh IL-4 tadi akan merangsang degranulasi sel mas. Nah, sel mas tadi itu akan memproduksi histamin. Nah, histaminnya tadi itu akan menimbulkan spasme usus, yaitu kayak kram perut gitu, karena perut berkontraksi. Ke dinding-dinding ususnya itu berkontraksi kan. Nah, itu tuh tadi kontraksinya tadi itu bisa
menyebabkan cacing tadi keluar karena kan gel prestasi jadi kayak diremet-remet gitu ntar cacingnya dia keluar. Nah, terus eosinofil yang tadi dirangsang oleh IL-5 itu memproduksi protein kationik serta neurotoksin. Nah, kedua zat ini itu yang bersifat sitotoksik yang nantinya akan bisa membunuh dari cacing itu. Selain dari imunoglobulin E, itu ada produksi makrofag dan PMN. Itu nanti akan terangsang, kemudian akan berjalan ke tempat infeksi, menempel di IgA dan IgG, kemudian melepaskan oksida nitrit dan TNF. Oksida nitrit dan TNF ini juga merupakan sitotoksik yang nantinya bisa membunuh cacing. Jadi kayak membuat cacingnya itu kepanasan begitu. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Next. Manifestasi klinis yang timbul pada penderita infeksi cacing gelang itu ada dua, yaitu migrasi larva dan perkembangbiakan cacing dewasa. Nah, pada migrasi larva, itu gejala yang timbul yang pertama itu ada eosinofilia atau meningkatnya sel eosinofil dalam darah. Yang kedua itu manifestasi alergi karena adanya larva dalam tubuh bisa berupa batuk, asma, sindrom Leffler, atau tropical eosinophilia, di mana terjadi penumpukan infiltrat dan eosinofil pada paru-paru. Terus yang ketiga, itu adanya larva dalam paru-paru bisa mengakibatkan bronkopneumonia, terutama bila jumlah larvanya itu banyak. Lalu untuk gejala dari yang infeksi dari cacing dewasa itu, yang pertama, biasanya itu gejalanya sangat ringan. Infeksi oleh 20 ekor cacing dewasa itu bisa bahkan tanpa gejala. Terus yang kedua, itu cacing dewasa yang hidup di saluran intestinal itu jarang menimbulkan gejala klinis. Jika ada, biasanya tidak khas seperti rasa tidak nyaman atau sakit perut, mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi, lesu, tidak bergairah, dan kurang konsentrasi. Lalu yang ketiga, di dalam usus cacing ini tuh mengganggu absorpsi nutrisi dan ikut mengambil nutrisi makanan dari usus. Jadi penderitanya itu bisa malabsorpsi gitu. Lalu yang keempat itu cacing dewasa dapat menimbulkan komplikasi berupa erratic migration, yaitu berpindahnya cacing ke tempat yang tidak semestinya, misalnya kayak saluran empedu, kantong empedu, hati, appendix, dan peritoneum. Yang kelima itu cacing dewasa kadang bisa saling belit satu sama lain sehingga membentuk gumpalan yang bisa menyumbat saluran usus dan mengakibatkan terjadinya ileus obstructivus yang berakibat fatal. Next. Untuk manifestasi klinis infeksi oleh cacing tambang itu ada dua juga. Yang pertama stadium larva. Apabila banyak larva villiform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut ground itch, yaitu reaksi lokal eritematosa dengan papul-papul yang disertai rasa gatal. Lalu infeksi larva villiform aduodenal secara oral menyebabkan penyakit wakana dengan gejala mual, muntah, iritasi faringeal, batuk, sakit leher, dan suara serak. Lalu larva cacing di parut dapat menimbulkan pneumonitis dengan gejala yang lebih ringan dari pneumonia ascaris. Untuk yang stadium dewasa, itu manifestasi klinis cacing tambang merupakan akibat dari kehilangan darah karena invasi parasit di mukosa dan submukosa usus halus. Nah, gejala yang timbul itu tergantung dari spesies dan jumlah cacing serta keadaan gizi dari penderita. Seekor Ancylostoma duodenal menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,08 sampai 0,38 cc per hari. Biasanya terjadi anemia hipokromikrosit dan eosinofilia. Nah, cacing tambang biasanya tidak menyebabkan kematian, tapi daya tahan tubuh itu bisa berkurang dan prestasi kerja bisa menurun. Next. Selanjutnya mengenai obat cacing. Next.
Kalau judulnya bukan obat cacing cacing ya, yang digunakan itu obat ada 2 kecacingan jenis. gitu Mbak. Ke depan ya. Oh, Bukan iya, obat Bu. cacing, tapi obat kecacingan. Kecacingan itu penyakit akibat cacing, jadi kecacingan gitu ya. Ya. Baik, Bu. Untuk obatnya ada 2 macam. Yang pertama ada mebendazole dan yang kedua ada ivermectin. Untuk mebendazole sendiri itu digunakan untuk mengobati cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing kremi. Sedangkan untuk ivermectin itu bisa digunakan untuk mengobati cacing gelang. Next. Untuk mekanisme mebendazole yaitu menyebabkan perubahan degeneratif pada tubulen dan sel usus cacingnya dengan cara mengikat situs tubulin yang sensitif terhadap kolkosin sehingga menghambat polimerasi menjadi mikrotubulus. Hilangnya mikrotubulus sitoplasma itu menyebabkan gangguan penyerapan glukosa oleh tahap larva dan dewasa dari parasitnya yang rentan dan menghabiskan simpanan glikogennya. Nah, perubahan pada retikulum endoplasma, mitokondria lapisan germinal, dan pelepasan lisosom selanjutnya akan mengakibatkan penurunan produksi ATP yang merupakan energi untuk kelangsungan hidup cacing tersebut. Sehingga jika energinya berkurang, maka parasit tidak akan bergerak dan akhirnya mati. Next. Untuk mekanisme ivermectin itu mengikat secara selektif dengan afinitas tinggi terhadap saluran ion klorida yang terjaga keamanannya pada otot intervertebrata dan sel saraf mikrofilaria. Pengikatan tersebut menyebabkan peningkatan permeabilitas membran menjadi ion klorida dan menghasilkan hiperpolarisasi sel, sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian parasitnya. Nah, ivermectin ini juga diyakini bertindak sebagai agonis GABA, sehingga mengganggu transmisi sistem saraf pusat GABA dimediasi. Ivermectin juga dapat mengganggu perkembangan intrauterin normal volvulus mikrofilari dan dapat menghambat pelepasan mereka dari uteri cacing betina Grabe. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasi pada topik penyakit kecacingan ini. Dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung lewat room chat yang tersedia di Zoom ini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang sudah muncul dari Selviana Permatasari. NIM 56. Selvi bertanya tentang mengapa saat masih larva manifestasi klinis cacing gelang lebih parah daripada saat cacing sudah dewasa. Waktu dan tempat saya persilakan ke kelompok 1 jika sudah bisa menjawab pertanyaan dari Selvi. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat Zoom. Bagaimana teman-teman, ada yang masih ingin ditanyakan? Tadi sudah dipaparkan jenis cacing apa, siklus hidup dan patofisiologinya. Terus ada manifestasi klinis. Ada juga tentang obat kecacingan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung lewat room chat Zoom. Oke, ada pertanyaan kedua dari Presti Laila, NIM 42.
tadi disebutkan jika penyakit cacingan ini disebabkan oleh carrier yang mengeluarkan telur cacing kemudian masuk ke orang lain. Padahal orang yang cacingan ini bisa saja tidak menunjukkan adanya gejala cacingan. Yang ditanyakan oleh Desi yakni bagaimana cara mendeteksi dan mengobati carrier ini agar tidak menularkan ke orang lain agar siklusnya terputus. Ya, silakan langsung dijawab. Kalau bisa saling mengisi ya kelompok-kelompoknya. Tadi kan ada 5 orang. Monggo. Jadi izin mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Selvi sendiri, itu kenapa yang larva itu manifestasinya klinis lebih parah daripada yang dewasa. Itu kalau menurut saya itu kan karena yang pertama tempatnya ya. Jadi kalau yang larva itu kan masih di sekitaran paru-paru, maksudnya belum masuk ke pencernaan begitu. Jadi dia lebih menimbulkan hal-hal yang parah gitu. Misalkan dia di jaringan-jaringan yang lunak, habis itu jaringan-jaringan yang vital gitu ya. Kalau semuanya yang dewasa itu kan adanya di usus. Nah, di usus itu cacing gelang itu nggak seperti cacing tambang yang bisa melukai. Jadi dia hanya berkumpul di situ, terus kadang menyebabkan kram doang gitu kan. Jadi selain itu kan dinding usus juga tebal, terus rongganya juga lebih lebar gitu. Jadi tidak terlalu parah. Kemudian selain itu kalau menurut saya kalau larva itu dia kan bentuknya masih telur gitu ya. Jadi dia kalau yang saya ketahui itu kalau dari hewan itu bentuk-bentuk yang masih larva yang masih telur itu dia membutuhkan nutrisi-nutrisi yang lebih banyak. Jadi dia nanti lebih menyerap nutrisi dari hostnya itu lebih banyak begitu. Jadi daerah di sekitaran yang tempatnya si larva itu tuh lebih banyak kehilangan nutrisi gitu daripada waktu dia sudah dewasa. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau menambahi? Bisa diskusi lebih ke arah obatnya ya. Bagaimana dari teman-teman kelompok 1, ada yang ingin menambahkan mengenai jawaban yang sudah dipaparkan oleh Amalia Darati tadi. Kemudian ini sudah terdapat beberapa pertanyaan. Yang bisa dijawab dari pertanyaan Ika tentang bagaimana hubungan prevalensi cacing gelang dapat menyebabkan penyakit asma. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang faktor risiko yang bisa mempengaruhi penyakit ini hingga tidak bisa disembuhkan. Kemudian dari Mela juga ada pertanyaan tentang apakah ada suatu kondisi di mana cacing tambang dapat keluar sendiri dari tubuh ataukah tidak mungkin. Kemudian dari Dr. Sari ada pertanyaan tentang penjelasan bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari mebendazole, kemudian bagaimana cara kerja obat tersebut. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab tentang beberapa pertanyaan yang sudah ada di room chat. Enggak, teman-teman? Jawaban pertanyaan sudah harus
urut. Mungkin bisa dari pertanyaan yang paling mudah terlebih dahulu. Gimana teman-teman kelompok 1? Mau mencoba menjawab pertanyaan dari Praisi Laila, itu kan ditanyakan tentang cara mendeteksi dan mengobati cacingan ini ya. Nah, kalau menurut kami itu bisa kayak meminum obat kecacingan ini kayak setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi kan siklus apa namanya? Kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi obat ini tuh kayak akan terputus gitu loh. Jadi nggak akan terkena penyakit ini kayak gitu dari aku. Oke, baik, terima kasih Kalau Alfa. menjawab nama sama namanya siapa? Enim ya. Arfa Fairusiah NIM M061910. Oke, ya. Oke, yuk yang lain. Ayo. Masih banyak nih PR-nya. Ayo. Banyak pertanyaannya nih. Belum jawab semua. Jangan lupa di copy paste ya. Nanti kalau ada apa-apa itu hilang. Yuk. Oke, baik. Dedek. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menjawab teman-teman dari kelompok 1? Ini kalau mau jawab pertanyaan bawahnya, nggak urut boleh nggak? Boleh. Silakan. Mau mencoba menjawab terkait hubungan yang cacing gelang sama penyakit asma. Jadi itu tadi kan ketika ada infeksi cacing itu tuh nanti bakal ada mekanisme imunitas seperti peningkatan IgE dan eosinofilia. Nah, nanti ketika kadar IgE-nya ketika kadar IgE-nya melebihi kadar pada pasien, itu tuh bisa menyebabkan asma atau dermatitis atopik seperti itu. Pertanyaannya tadi apa? Kenapa bisa mengakibatkan asma gitu ya? Iya, Oke. Kemudian Mbak Asifa menjelaskan melalui siklus hidupnya. Nanti kan ada siklus hidup yang melalui paru. Coba. Iya, sebentar. Itu coba lihat tuh, kan? Ini masih loading ya. Nah, mana? Yang melalui paru. Ini yang melalui paru nomor 6 tuh apa dibaca?
Dek. Oh iya, sebentar. Oke, jadi mau menambahkan ya dok. Jadinya kan tadi masuknya itu kan bisa lewat yang telur-telur tadi kan bisa lewat jalur pernafasan. Nah ini nanti tuh dia akan masuk ke paru-paru, terus dia akan eh, apa memperbanyak diri di sini, menetas di sini kan. Nah nanti setelah dia menetas kan dia jadi banyak di sini. Nah dia akan dikenali sebagai zat asing oleh tubuh sehingga tubuh akan mengeluarkan IgE akan mengeluarkan imunoglobulin. Nah, IgE ini di sini juga selain eh, membunuh cacingnya ini juga bisa berkemungkinan merusak dari paru-paru sehingga bisa menimbulkan asma. Begitu kalau menurut kelompok kami, Dok. Yang tadi tanya, silahkan diskusi. Bagaimana? Apakah sudah puas atau belum? Tadi yang tanya siapa? Bagaimana dari Ika, apakah sudah menjawab jawaban dari kelompok satu tadi? Oke, baik. Dari Ika sudah menjawab. Ada feedback lain kah? Kalau ada bisa disampaikan di room chat. Kemudian mungkin karena masih banyak pertanyaan kita, dari kelompok satu boleh menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin dari pertanyaan Kania, pertanyaan Mela, atau pertanyaan dari Dr. Sari yang belum terjawab. Yang farmakokinetik, farmakodinamik mana? Belum dijawab ya? Belum. Ya. Bisa dijawab? Saya Arfa NIM 010 mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kania tentang faktor resiko yang bisa mempengaruhi penyakit ini hingga tidak bisa disembuhkan. Kalau menurut saya ini penyakit kecacingan ini tetap bisa disembuhkan kayak dengan obat, akan tetapi akan sulit sembuh apabila kita tidak menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Jadi kalau misalnya lingkungan kita tetap kotor, terus kita juga nggak menjaga kebersihan, itu nanti dapat tetap terjangkit penyakit ini seperti itu. Oke, baik. Dari Salsa Bilakannya ada feedback untuk jawaban yang sudah dipaparkan oleh Alfa tadi. Oke, itu feedback dari Kania. Dari teman-teman kelompok 1 masih ada pertanyaan dari Mela Pertiwi dan pertanyaan dari Dr. Sari. Izin menjawab pertanyaan Dr. Sari. Silakan, Vi. Untuk farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Nah, untuk farmakokinetik dari mebendazole itu absorpsinya itu kurang diserap. Itu penyerapannya sekitar 5-10% dari saluran pencernaannya. Untuk meningkatkan penyerapannya itu bisa dibantu dengan adanya makanan berlemak. Lalu untuk distribusinya, mebendazole itu didistribusikan ke dalam darah, lemak omental, panggul, paru-paru, istighfar otot, melewati sawar plasenta, dan kadar tertingginya itu ada di hepar. Mebendazole itu didistribusikan setelah berikatan dengan protein dan langsung diubah menjadi bentuk metabolit inaktifnya. Untuk metabolismenya sendiri itu di hati. Nah, metabolit primernya itu ada 2 amino, 5 benzol, benzimidazol, tetapi di metabolisme juga menjadi hidroksi tidak aktifnya dan metabolit hidroksio
amino. Sedangkan untuk ekskresinya, itu sekitar 2% dari mebendazol diekskresikan dalam urin dan sisanya dalam tinja sebagai obat yang tidak berubah atau metabolit primernya. Untuk farmakodinamiknya, mebendazol itu kan antihelmintik spektrum luas. Nah, jadi mebendazol itu ada efek penghambatan pada polimerasi tubulin yang mengakibatkan hilangnya mikrotubulus sitoplasma. Lalu untuk mekanisme kerjanya, mebendazol itu menghambat efek polimerasi pada tubulin, sehingga helmin akan kehilangan mikrotubul di sitoplasma helminnya. Lalu helmin dewasa dan larvanya akan mengalami gangguan konsumsi glukosa dan terjadi penurunan produksi ATP-nya. Ya, Helmin tersebut kan coba diulangi lagi. Stop di situ, diulangi lagi. dari mekanismenya itu, Bu. Ya barusan tadi disampaikan. Mekanisme kerjanya itu menghambat efek polimerasi tubulin pada helmin, sehingga helmin akan kehilangan mikrotubul di sitoplasmanya. Kemudian helmin dewasa dan larvanya akan mengalami gangguan konsumsi glukosa dan terjadi penurunan produksi ATP. Terus sehingga helmin akan berhenti bergerak dan berkembang biak, kemudian mati. Sehingga mebendazol dapat digunakan sebagai terapinya. Ya, poinnya di situ tadi ya, adik-adik ya. Poinnya di situ. Jadi hampir semua obat-obat kecacingan, poinnya itu adalah melemaskan otot. Melemaskan otot. Dari mana cara melemaskan otot? Itu tadi. Dari enzimnya. Enzimnya tidak bekerja dengan baik. Orang itu kalau tidak bisa, misalnya nih kayak pada pasien-pasien dengan diabetes ya itu ya, gula itu, kelebihan gula tidak bisa dicerna dengan baik. Maka pasiennya biasanya lemes meskipun gulanya itu banyak. Justru kalau gula darah yang tinggi pasiennya tambah lemes karena sel itu tidak bisa menggunakan. Begitu. Ini sama seperti itu. Sama seperti itu ya. Dicamkan baik-baik. Oke. Kemudian tadi berarti sudah ya, farmakokinetik, farmakodinamik, dan cara kerja obat. Itu tadi porsinya adalah seperti itu. Boleh ada pertanyaan satu lagi nih. Adik-adik pernah dengar, pernah baca nggak? Ada obat-obat herbal yang anti cacing. Itu kira-kira apa ya? Anti kecacingan ya. Herbal. Obat-obat alternatif itu. Silahkan dari kelompok 1. Jika sudah ada jawaban tentang obat herbal anti kecacingan itu apa, kemudian tadi juga masih ada pertanyaan yang belum terjawab dari waktunya gimana ya Mbak Moderator? Waktu. Oh iya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Mungkin bisa dimaksimalkan untuk kelompok 1. Untuk obat-obatan herbal anti kecacingan. Ya, kalau ada yang belum bisa dijawab atau terjawab, tidak perlu harus sekarang. Untuk PR, nanti pada saat pleno kita bahas semuanya. Ya, untuk PR, tapi harus dicari. Harus dicari jawabannya ya. Oke, baik. Mungkin untuk memaksimalkan waktu yang tinggal 2 menit lagi dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan yang belum terjawab di sesi tanya jawab presentasi kelompok 1 ini. Saya izin mencoba menjawab, Dok.
Kalau saya itu dulu adik saya kan pernah cacingan itu, tapi cacingnya cacing kremi. Nah itu sama ibu saya itu itu dok dibuatin jus daun pepaya begitu. Ya, monggo ditulis. Jus daun pepaya. Boleh, nggak apa-apa. Gini, Dek. Kita mencoba, saya ingin adik-adik itu punya semangat untuk berselancar. Kalau yang seperti ini tadi kita diskusikan, itu adik-adik seperti berenang di kolam renang. Tapi setelah berenang di kolam renang, adik-adik keluar, coba ke laut, kemudian Anda lihat di laut lepas itu ada apa aja. Kemudian coba berselancar, mencoba untuk berenang di situ. Sesungguhnya di masyarakat itu apa sih? Kalian itu kan nanti pasti kalau sudah sekarang belajar nih, tapi nanti lulus kan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bermanfaat bagi masyarakat kalau Anda itu berproduktif. Ya, kalau obat paham, oke. Tapi apa sih sebenarnya fenomena di masyarakat terkait dengan obat-obatan ini? Itu banyak farmasi itu mempelajari itu. Banyak sekali farmasi mempelajari itu. Saya yakin adik-adik mendapatkan materi herbal medicine. Ya kan? Fitofarmaka pasti dapat tuh. Nah, coba sinkronkan, integrasikan ilmu imunologi ini dengan herbal. Ya. Jadi semuanya itu apa sekarang ya? Bebas merdeka belajar gitu ya. Merdeka belajar itu berbasis kepada sebenarnya di lapangan tuh kayak apa sih? Oh, kecacingan kayak gitu. Oh, masyarakat itu ternyata sering bikin jus pepaya. Sebenarnya ada apa di dalam jus pepaya itu? Nah, itulah yang ingin kami encourage, kami apa ya? Tumbuhkan adalah keingintahuan. Kemudian setelah ingin tahu, kenapa? Nyari. Nah, kalau udah dapet, itu jangan terus kemudian puas di situ saja. Pasti nanti ada pertanyaan lagi ya. Kemudian nyari lagi. Terus seperti itu. Namanya belajar sepanjang hayat. Namanya long life learning. Long life learning. Belajar sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat itu semasa kita masih hidup itu ya kita yosinau gitu. Sama saya juga belajar loh adik-adik. Kalau dengan penelitian itu kan sama saja dengan belajar. Oke. Nah, ini tadi coba diinikan jus pepaya. Mungkin ada yang lain. Santai aja, santai. Jangan terlalu tegang. Kalian itu kalau bawaannya tegang, itu pikiran itu nggak bisa flu, nggak bisa keluar gitu. Saya kan nggak tegang-tegang amat, biasa aja gitu. Nah, salah juga nggak apa-apa kok. Ya, justru kalau yang bisa ikut diskusi, salah nggak apa, tapi bisa ikut diskusi, kemudian berdasarkan pengalaman, berdasarkan penalaran, berdasarkan reasoning gitu ya, itu malah justru itu nilainya yang bagus. Saya sangat appreciate dengan yang begitu. Nggak harus benar, baca dulu, nggak harus benar sesuai dengan itu gitu, nggak harus apal juga, tapi paham. So it's different. Ya, oke, silakan. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sari. Karena sudah lewat dari waktu presentasi, jadi terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materi dan jawaban pertanyaan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menjawab. Dan Dokter Sari yang sudah membimbing selama presentasi ini. Sesi presentasi cacingan saya tutup dan saya kembalikan waktu dan layar untuk moderator selanjutnya di presentasi malaria. Kepada moderator selanjutnya dipersilahkan.
Oke, terima kasih sebelumnya Fatimatus. Di sini saya Ikezana sebagai moderator untuk presentasi dari infeksi malaria. Untuk waktu presentasinya itu 15 menit. Untuk kelompok 2 bisa dimulai dari sekarang waktu presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A izin mempresentasikan terkait materi infeksi malaria. Yang beranggotakan oleh pertama Kalimatus Sa'diyah NIM 014, Zakiatul Hanifah NIM 018, Eta Cahyaning Jannah NIM 020, dan Faradisania NIM 022, dan Fatimatus Salimah NIM 024. Next. Yang pertama yaitu terkait pengertian malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Malaria ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok risiko tertinggi, yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, dan selain itu malaria juga dapat secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Untuk penyebabnya, malaria ini itu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. 5 spesies yang menginfeksi manusia yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale, malariae, dan knowlesi. Next ada faktor dan gejala pada penyakit malaria ini. Next slide. Oke, mungkin gejala utamanya itu adalah demam. Demam ini ada di permulaan sakit yang tidak teratur. Nah, demam akut yang biasanya itu demam akut yang didahului menggigil dan berkeringat banyak. Untuk periodisitas gejala demam tergantung pada jenis demam yang dialami. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ada 5 jenis malaria. Untuk malaria falciparum, untuk jenis ini, malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Nah, untuk gejala demamnya itu timbul intermittent dan dapat kontinu. Kemudian untuk malaria vivax, gejala demamnya itu akan berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Kemudian malaria ovale itu biasanya pola demam seperti malaria vivax, dan untuk malariae itu biasanya gejala demam berulang dengan interval bebas demam selama 3 hari. Untuk malaria knowlesi biasanya disebabkan oleh Plasmodium knowlesi yang gejala demamnya itu menyerupai malaria falciparum. Kemudian gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya terdapat pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis. Next. Kemudian faktor risiko. Faktor risikonya itu ada 3 yang saya garis bawahi, itu ada usia, tinggal atau mengunjungi daerah beriklim tropis, kemudian berada di daerah dengan fasilitas yang minim. Sebenarnya secara umum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat terkena malaria. Perbedaan prevalensi menurut umur dan jenis kelamin itu sebenarnya berkaitan dengan perbedaan derajat kekebalan. Tapi biasanya penyakit ini terjadi pada semua golongan usia, yang kasus kejadian banyaknya ditemukan pada anak-anak, terutama yang berusia di bawah 5 tahun. Untuk yang tinggal dan mengunjungi daerah beriklim tropis, biasanya penyakit ini masih sangat umum di beberapa daerah beriklim tropis, seperti negara-negara Afrika dan Asia Tenggara. Kemudian apabila teman-teman berpergian atau tinggal di daerah-daerah tersebut, resikonya itu cukup tinggi karena itu termasuk dalam daerah endemis dari malaria itu sendiri. Kemudian berada di daerah dengan fasilitas kesehatan yang minim. Tinggal di negara-negara berkembang dengan fasilitas kesehatan yang minim juga dapat memperbesar kita dapat tertular dari parasit tersebut. Notes, untuk kemiskinan yang tinggi serta minimnya akses pendidikan juga berpengaruh pada kualitas kesehatan suatu negara, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi angka kematian akibat penyakit ini. Ini jelas maknanya bahwasanya kalau semakin kecil edukasi, maka akan semakin banyak resiko yang bisa menyebabkan penyakit itu bisa
muncul atau bisa tertular. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme untuk infeksi malaria. Mekanisme ini biasanya bisa disebut dengan siklus hidup. Untuk siklus hidup spesies parasit malaria pada manusia itu sama, yaitu akan mengalami stadium yang berpindah dari vektor nyamuk ke manusia, lalu akan kembali lagi ke nyamuk. Untuk siklus hidup dari Plasmodium ini sehingga menyebabkan penyakit malaria itu, yang pertama, dari nyamuk, di mana ini nanti nyamuk yang akan menggigit manusia akan memasukkan sporozoid ke dalam tubuh manusia, di mana sporozoid ini memiliki reseptor di dalam hati, sehingga nanti sporozoid akan masuk ke dalam hati. Dan di dalam hati ini sporozoid akan berubah menjadi tropozoid dan kemudian akan berkembang menjadi skizon hati yang terdiri dari merozoid. Nah, nanti merozoid ini akan menyebabkan ruptur atau pemecahan pada sel hati, sehingga nanti merozoid aktif ini bisa keluar dari sel hati dan akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Untuk sel darah merah ini nanti bisa mengalami fase untuk membelah, yaitu akan membentuk gamet jantan atau betina, dan juga akan menghasilkan skizon, sehingga akan menginfeksi sel darah merah lainnya untuk menginfeksi sel darah merah lainnya. Untuk gamet yang terbentuk gamet jantan dan betina tadi itu akan dihisap lagi oleh nyamuk dan akan berkembang di tubuh nyamuk lagi dan bisa disebar ke manusia lainnya. Jadi untuk perkembangan nyamuk setelah dia menghisap gamet penderita manusia yang memiliki gametosis tadi dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan betina ini akan melakukan perubahan menjadi zigot, dan zigot ini akan berkembang menjadi ookinet, kemudian akan menembus dinding lambung nyamuk. Nah, pada dinding lambung nyamuk ini akan pada dinding luar lambung nyamuk ookinet ini akan berubah menjadi ookista dan selanjutnya akan menjadi sporozoid. Nah, sporozoid ini bersifat infektif dan siap akan ditularkan ke manusia. Next. Sehingga nyamuk yang mengandung sporozoid ini nanti akan menggigit manusia, yang mana sporozoid ini nanti akan dibawa ke hati, atau biasa kita sebut dengan fase eksoeritrosit, di mana fase ini terjadi di luar eritrosit. Setelah sporozoid masuk ke dalam hati, ini nanti akan bereplikasi menjadi merozoid dan akan mengalami ruptur atau hancurnya hati, sehingga sporozoid ini nanti akan merozoid ini nanti akan menginvasi sel darah merah, sehingga nanti akan disebut dengan fase eritrosit. Di dalam sel darah merah ini nanti akan bereplikasi menjadi skizon, lalu sel darah merah ini bisa pecah, mengalami pemecahan, sehingga nanti akan memecahkan merozoid aktif ke dalam sel darah merah lainnya. Sehingga pada fase ini nanti manusia akan mengalami gejala-gejala klinis, dan hal ini akan tergantung pada plasmodium yang sudah masuk plasmodium infeksi pada manusia itu sendiri. Lalu untuk masa inkubasi pada fase eksoeritrosit ini berlangsung selama 1-2 minggu. Namun ada beberapa plasmodium yang akan mengalami inkubasi tertunda atau inkubasi tertunda selama berbulan atau bertahun-tahun, karena di mana plasmodium ini memiliki dorman-dorman sehingga infeksi nanti bisa tertunda atau bisa kembali kambuh saat manusia itu mempunyai imun yang rendah. Jadi next.
Selanjutnya ada pengobatan dan mekanisme kerja obat. Lanjut. Di sini untuk penggolongan obat anti malaria itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah spesialitas, spesialitas dan itu sudah artikel sama kemopropilaksis. Lanjut. Untuk mekanisme kerja obat dan nama obatnya. Di sini mekanisme kerja obat dan target aksinya itu ada spizontosidozolina, spizontosidodara, benitasida, sama radikal. Terus untuk yang propilaksis itu untuk tindak pencegahannya. Yang pertama, spizontosidozolina itu untuk mengeliminasi pada fase eksoeritosit, yaitu ketika tadi masuk ke dalam hati. Di sini kita menjadi 2. Yang pertama itu untuk membunuh spizon sama membunuh spora. Untuk membunuh spizon ini itu digunakan permaquin. Permaquin ini digunakan untuk Plasmodium vivax dan ovale. Dan bisa permaquin ini digunakan pada saat terjadi kekandungan. Yang kedua itu membunuh spora. Di sini digunakan probuane sama pirimetamin. Terus selanjutnya yang kedua itu skizontosidal darah. Itu mengeliminasi pada fase erythrosit, jadi saat di dalam pembuluh darah. Di sini obat yang digunakan itu ada chloroquine, chlorine, terus kombinasi adenosine dan piperacin. Nah, adenosine dan piperacin ini dikombinasikan karena adenosine itu memiliki waktu paru yang singkat gitu. Jadi kalau dikombinasikan dengan piperacin itu dikatakan nanti waktu parunya itu bisa meningkat. Dan piperacin ini juga dikombinasikan dengan adenosine ini nanti dapat membuat efektivitas obatnya itu meningkat. Terus ini ada artesunat, itu merupakan pengembangan dari artemisine, pengembangan rute pemberiannya. Jadi dia itu bisa Jadi dia itu ada rute pemberian endovena, intramuskular, ekta sama oral. Ini bisa untuk mengalami si artesunat ini. Terus selanjutnya ada dermatosida, itu untuk mengeliminasi dermatosit. Jadi dia itu membunuh saat tahap seksual dan transmisi penyamuknya. Di sini obat yang digunakan itu ada chloroquine sama quinine. Nah, chloroquine sama quinine untuk Plasmodium vivax dan ovale. Terus untuk permaquin ini untuk Plasmodium falciparum. Kemudian ada radikal itu mengeliminasi pada hipozoid. Hipozoid itu tadi sudah disebutkan, kita sporozoid yang dorman atau beta nama di hati itu digunakan permaquin. Nah, permaquin ini tuh dikontraindikasikan untuk pasien yang diferensiasi enzim G6PD karena permaquin ini dapat menyebabkan stres oksidatif. Selanjutnya ada kemopropilaksis atau pencegahannya. Itu yang pertama untuk yang sensitif chloroquine itu diberikan chloroquine 2 tablet per minggu, diberikannya itu 1 minggu sebelum masuk ke daerah endemik dan 4 minggu setelah kembali ke daerah endemik. Nah ini si chloroquine itu kan memiliki efek samping yaitu dapat mengiritasi lambung, jadi dia itu disarankan untuk dikonsumsi setelah makan. Selanjutnya untuk yang resistensi chloroquine itu digunakan piperacin. Nah, biasanya piperacin ini tadi juga dikombinasikan dengan artemisine. Piperacin dan artemisine ini biasanya digunakan sebagai obat lini pertama. Selanjutnya ada doxycycline. Doxycycline ini digunakan untuk Plasmodium falciparum. Doxycycline juga dikombinasikan dengan quinine. Selanjutnya ada mefloquine. Mefloquine ini untuk Plasmodium falciparum juga. Dan selanjutnya ada Atofagone dan proguanil. Ini digunakan untuk Plasmodium falciparum juga. Terus yang terakhir itu ada quinine dan quinidin. Nah, quinine dan quinidin ini biasanya untuk malaria berat, dia untuk pembeliannya anti. Tapi karena efek sampingnya itu banyak dan cukup berat, jadinya dia itu jarang digunakan. Lanjut.
Yang selanjutnya ada obat-obat anti malaria. Yang pertama kloroquine, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kloroquine itu masuk dalam obat gametosid. Nah, untuk secara struktur kimia sendiri dia termasuk golongan derivat 4 aminoquinolon. Nah, kemudian kloroquine ini efektif untuk Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Mekanisme kerjanya itu memberantas gamet Plasmodium vivax. Kemudian untuk farmakokinetiknya, yaitu absorpsi di traktus gastrointestinal itu cepat dan lengkap. Kemudian untuk efek sampingnya bisa membuat nyeri kepala ringan, gangguan pencernaan, gangguan penglihatan, dan menyebabkan gangguan kardiovaskuler karena dia itu bisa membuat hipotensi. Kemudian juga dapat menyebabkan gatal. Yang selanjutnya ada quinin atau quina, yang merupakan alkaloid utama dari pohon quina. Nah, ini mekanismenya itu membunuh fase gamet Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Untuk efek sentralnya sebagai analgetik dan antipiretik lemah. Kemudian kalau diberikan secara intravena itu dapat menyebabkan hipotensi. Dan farmakokinetiknya absorpsi di saluran cerna itu baik. Kemudian kadar puncak di dalam plasma setelah 3-8 jam. Untuk waktu paruhnya itu 11 jam. Distribusi paling luas itu di hati. Dan metabolisme utamanya di hati. Ekskresinya melalui urin. Kemudian untuk efek sampingnya itu menyebabkan penglihatan kabur, mual, dan hipoglikemia, asma, dan leukopenia. Yang ketiga ada primaquine yang merupakan derivat 8 aminoquinolin. Contohnya ada pamaquine dan isopentaquine dan pentaquine. Nah, untuk yang primaquine sendiri itu lebih poten dan kurang toksik. Ini termasuk dalam golongan yang radikal tadi. Untuk farmakokinetiknya, pemberian secara parenteral bisa membuat hipotensi. Jadi obat ini lebih sering diberikan secara oral. Kemudian yang selanjutnya ada primetamin. Itu farmakokinetiknya itu absorpsinya lambat tapi lengkap. Kemudian ditimbun di ginjal, paru, hati, dan limfa. Selanjutnya kalau mefloquine itu farmakokinetiknya secara per oral absorpsinya meningkat dengan adanya makanan. Kemudian secara parenteral menimbulkan reaksi lokal berat, waktu paruhnya 20 jam. Kemudian untuk chloroguanid atau proguanil itu mempunyai aktivitas profilaksi dan supresi terhadap sporozoid. Selanjutnya yang terakhir artemisin, itu si zontosid darah kerja cepat yang efektif dan aman untuk Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Indikasinya untuk malaria akut dan termasuk malaria berat untuk Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dapat bertanya melalui kolom chat Zoom dengan pertanyaan yang ingin dipertanyakan pada Oke, pertanyaan pertama dari Fisbrilla Beris, NIM 062, yaitu bagaimana cara kerja dan farmakologis dari profilaksis malaria. Seberapa perlu, karena sebelum ke NTB saya disarankan untuk meminum profilaksis dari H-5 sebelum berangkat. Terus ada pertanyaan dari Safna Bina, NIM 052, obat-obat malaria
dalam bentuk kombinasi apa saja, lalu digunakan pada kondisi yang bagaimana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mela Pertiwi, NIM 034, yaitu tadi disebutkan bahwa inkubasi fase itu bisa tertunda hingga bertahun-tahun, lalu bisa menyebabkan kekambuhan. Nah, itu walaupun tertunda, apakah ada gejalanya? Ada gejalanya. Lalu solusi langsung menjawab, bagaimana kelompok 2, apakah sudah siap dengan jawabannya? Izin menjawab untuk pertanyaan Fisbrila Beris. Saya Fatimah Salimah dari saya Fatimah Salimah NIM 24 dari kelompok 2. Mungkin untuk profilaksisnya itu, upaya pencegahan malaria itu bisa dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko malaria itu sendiri, seperti mencegah gigitan nyamuk, pengendalian vektor, dan profilaksis. Terus pencegahan gigitan nyamuk tuh bisa dengan menggunakan kelambu, insektisida, terus repelen atau kawat massa nyamuk dan lain-lain. Terus obat yang bisa digunakan untuk kemoprofilaksisnya ini adalah doxycycline dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diberikan 1-2 hari sebelum berpergian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Terus tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun, dan juga tidak boleh diberikan pada tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Oke, untuk kenapa sih kalau misalkan NTB harus menggunakan obat tersebut, harus mengonsumsi doxycycline tersebut? Karena aku sempat baca di riset kesehatan dasar itu, bahwasannya Nusa Tenggara itu termasuk dalam endemis malaria gitu. Jadi untuk masuk ke Nusa Tenggara tersebut, kita harus melakukan pencegahan tersebut agar tidak terjadi infeksi malaria. Seperti itu. Mungkin dari Beris ada feedback? Oke, terima kasih kelompok 2. Bagaimana dengan Beris? Apakah sudah menjawab atau ada yang masih dipertanyakan lagi? Oke, dari Fisbril 2 menjawab pertanyaan yang lainnya. Saya Eta dari kelompok 2A NIM 20 mencoba menjawab pertanyaan dari Safna. Di sini saya mengambil dari buku 1 Penata Pelaksanaan Kasus Malaria dari Kemenkes tahun 2020. Untuk pemberian OPD itu tergantung dari jenis plasmodiumnya. Dan kombinasi itu akan saya coba sebagai berikut. Yang pertama, untuk Plasmodium falciparum itu digunakan DHP selama 3 hari sama primaquine. Nah, DHP ini dihidroartemisin primaquine. Nah, untuk primaquine-nya ini digunakan pada hari pertama saja karena keparahannya itu cukup tinggi ya. Terus yang kedua itu digunakan untuk Plasmodium malariae. Itu cukup digunakan DHP selama 3 hari. Terus yang ketiga itu Plasmodium vivax-Vale, itu obat yang digunakan itu DHP selama 3 hari dan primaquine selama 14 hari. Yang keempat itu untuk ibu hamil itu bisa digunakan DHP selama 3 hari. Terus yang kelima untuk malaria berat itu bisa digunakan ARV sunat dengan metode pemberian intravena.
Kalau seumpamanya dia udah bisa mengonsumsi obat oral, nanti bisa mengonsumsi BHB selama 3 hari ditambah dengan Premaquin. Apakah sudah menjawab? Kalau masih kurang, Oke, terima kasih sebelumnya Eta. Untuk Safnabina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apabila masih ada yang bertanyakan, bisa langsung bertanya lagi. Oke, ini ada respon dari Safnabina. Iya, tadi suara Eta kurang keras sedikit ya. Jadi dari Safnabina minta tolong untuk diulangi lagi penjelasan dari Eta tadi. Halo Eta. Maaf ya, kurang keras. Saya ulangi ya. Ini tadi untuk pemberian obatnya itu tergantung dari plasmodium apa yang menginfeksi. Ya. Ini saya mengambil dari buku saku penata laksana. Ini saya mengambil dari buku saku penata laksanaan kasus malaria dengan tahun 2020. Ini saya menjelaskan mengenai plasmodiumnya yang menginfeksi apa, terus dikasih obatnya apa. Yang pertama itu ada Plasmodium falciparum. Itu diberikan BHP selama 3 hari. BHP itu dihydroartemisinin piperacillin. Kemudian diberikan Premaquin juga. Tapi Premaquin ini diberikan pada hari pertama saja karena keparahannya itu cukup tinggi. Yang kedua, untuk Plasmodium malaria itu cukup diberikan BHP selama 3 hari. Yang ketiga, untuk Plasmodium vivax dan ovale itu diberikan BHP selama 3 hari dan Premaquin selama 14 hari. Karena diberikan Premaquin selama 14 hari ini karena dia memiliki stadium hypnozoid, jadi untuk mencegah kekambuhan juga. Yang keempat itu untuk ibu hamil itu diberikan BHP 3 hari. Dan yang kelima untuk malaria berat itu diberikan artesunate secara intravena. Kalau dia nanti pasiennya tadi sudah bisa mengonsumsi oral, jadi sudah bisa diberikan BHP selama 3 hari dan Premaquin. Sekian. Oke, terima kasih Eta. Bagaimana Safna? Apakah sudah jelas dari penjelasan yang diberikan oleh Eta? Baik, untuk kelompok 2 bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, moderator, saya izin masuk ya. Saya Kalimatus, NIM 014, izin menjawab pertanyaan dari Mela Pertiwi, yaitu disebutkan bahwa inkubasi fase bisa tertunda hingga bertahun-tahun, lalu bisa menyebabkan kekambuhan. Nah, itu walaupun tertunda, apakah ada gejalanya, lalu solusi terapi atau pengobatannya agar tuntas bagaimana? Untuk saat gejala walaupun tertunda itu dia tidak akan mengalami gejala karena pada infeksi Plasmodium vivax atau oval ini nanti sebagian tropozoit hati tidak akan berkembang menjadi skizon sehingga nanti akan membentuk dorman atau disebut biasanya hipnozoid. Nah, hipnozoid ini nanti akan tertinggal dalam sel hati selama berbulan-bulan. Nah, apabila gejala nanti akan muncul bila imunitas tubuh itu nanti akan menurun dan hipnozoid tadi akan menjadi aktif sehingga nanti akan menimbulkan kambuh. Biasanya untuk terapi Plasmodium vivax atau oval tadi seperti yang disebutkan Eta bisa digunakan penanganan obat diberikan kombinasi obat ACT atau obat kloroquine. Nah, untuk mencegah ACT itu apa?
Gimana? ACT itu apa? Tolong jangan disingkat. ACT itu apa? Tadi kan bilang ACT. ACT itu apa, Dek? Oh iya, Bu, benar. Untuk ACT sendiri ini tuh antermisin based combination terapis, Bu. Diulangi. Diulangi. Antermisin based kombinasi terapi. Artemisinin. Ya, artemisinin based kombinasi terapis. Artemisinin based combination therapy. Itu artinya apa jadinya? Pakai bahasamu sendiri. Kalau menjelaskan itu pakai bahasanya sendiri itu teman-temannya mungkin lebih mudah loh daripada itu nanti bosan ya, bukan bosan ya, yang mana yang penting itu nggak kelihatan gitu. Kalau menjelaskan tuh intonasinya mestinya beda ya. Untuk ya sekarang yang ACT gimana? Kombinasi dua obat, Bu, jadi bisa menggunakan ini tadi apa? Kloroquine sama untuk mencegah kekambuhan malaria yaitu Primaquine. Nah, dua obatnya itu maksudnya sama siapa? Kloroquine dengan Primaquine gitu atau gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi obatnya dikombinasiin dari itu tadi. Kloroquine sama Primaquine. Nah, artimisininnya mana? Katanya artemisinin based. Ya. Artemisin sama Piperaquine. Jadi artinya ACT itu loh. ACT itu artinya apa? Artemisinin based combination therapy. Based combination therapy berarti terapi bahasa Indonesia kan. Terapi kombinasi berbasis artemisinin gitu kan? Iya, Bu. Iya. Artinya adalah terapi yang selalu ada artemisininnya, ya enggak? Dikombinasi dengan obat-obat yang lain. Tapi harus ada artemisininnya, karena artemisinin based combination therapy kok. Berarti artemisinin dikombinasi dengan siapa, dikombinasi dengan siapa, dikombinasi dengan siapa, tapi harus ada artemisininnya. Gitu. Halo. Iya, Bu. Jadi obatnya kombinasi antara artemisin sama Piperaquine. Oke, monggo lanjut. Ya, biar paham ya. Adik-adik yang lain juga apa toh itu ACT apa toh gitu sebelum ACT sebenarnya apa sih di awal itu dijelasin dulu, baru nanti ngomong bolak-balik ACT enggak masalah. Awalnya itu dijelasin dulu. Yuk lanjut. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah selesai atau ada yang mau ditambahkan? Jadi aku udah, untuk Mela bagaimana? Bagaimana dengan Mela? Apakah ada yang dipertanyakan atau sudah cukup? Kepada moderator, waktunya kita sampai jam 8. Masih 6 menit lagi, Bu. Ya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Amalia Daryati, apakah quinin bisa digunakan sebagai obat tunggal? Karena di daerah pedalaman yang sering terjangkit malaria lebih banyak menggunakan kina sebagai pengobatan. Nah, apakah hanya dengan kina bisa sepenuhnya menyembuhkan malaria? Selanjutnya ada pertanyaan dari Lamunana, bertanya apakah faktor yang dipertimbangkan dalam memilih obat anti malaria, skizontosida jaringan, dan skizontosida darah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Sari, mengapa vaksin sangat sulit dikembangkan pada kasus malaria, dan bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat malaria. Kepada kelompok 2, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling tidak itu kalau pas lagi diskusi seperti ini ya lebih dari 50% ya terjawab ya. Jangan banyak yang belum terjawab. Nanti yang sisanya PR-nya tuh lebih sedikit ya. Oke. Ya, baik Bu. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk sisa waktunya masih 5 menit lagi, teman-teman. Oke, izin menjawab, Ika. Mungkin untuk pertanyaan Mila, ditanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan di pilih skizontosida jaringan sama skizontosida darah. Mungkin aku ambil contoh dari pirimetamin. Dia salah satu terapi obat untuk malaria. Nah, perbedaan sebenarnya yang menjadi pertimbangan pada saat dipilih skizontosida jaringan dan skizontosida darah adalah spektrum aktivitas obat. Misal pada skizontosida jaringan yang ada di pirimetamin itu diduga ada pengaruhnya, tetapi bukti-bukti belum jelas, tetapi juga bisa bekerja pada bentuk prehepatik atau eksoeritrositer. Itu untuk skizontosida jaringan. Terus untuk skizontosida darahnya itu dia aktif terhadap semua spesies, namun karena bekerja lambat, pirimetamin ini tidak dipakai untuk pengobatan akut dari malaria itu sendiri. Seperti itu. Terus mungkin kayak ini kan belum jelas kayak aku contohin satu lagi kayak ada obat sulfadoxin untuk terapi malaria tergantung oleh spektrum aktivitas obatnya tersendiri. Untuk yang skizontosida darah itu sangat aktif terhadap malaria falciparum, tetapi kurang aktif terhadap spesies lain. Nah, jadi skizontosida darah itu direkomendasikan untuk falciparum tersebut. Seperti itu. Dari Mila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Oh, baik, terima kasih Fatimatus. Untuk Nila, apakah sudah jelas atau masih ada yang dipertanyakan kembali? Oke, untuk kelompok 2 bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya Eka Nugroho dari kelompok 2 menjawab pertanyaannya Amalia mengenai kinin. Nah, obat kinin itu sampai saat ini itu memang paling efektif, bisa dipakai sebagai obat tunggal ya. Dan dia itu sampai saat ini itu obat yang paling efektif untuk pengobatan malaria, tapi dia itu toksisitasnya itu tinggi. Jadi sangat dibatasi untuk penggunaannya. Toksisitas kinin itu tinggi karena hipofisitas dan waktu parunya itu mencapai 10-20 jam. Makanya dia toksisitasnya tinggi. Terus untuk kombinasinya itu kinin itu bisa dikombinasikan dengan fluoxesilin untuk hemopropilaksis pencegahan resistensi kloroquine. Jadi tadi untuk hemopropilaksis resistensi kloroquine itu bisa digunakan fluoxesilin yang dikombinasikan dengan kinin. Tapi kinin kalau tunggal juga bisa, cuman memang itu tadi kinin itu sudah digunakan karena toksisitasnya itu cukup tinggi. Ya, apakah menjawab pertanyaan Amalia? Oke, terima kasih Eta. Bagaimana Amalia Daryati? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya interaksinya lewat ini aja ya, lewat on mic. Sepertinya ada sedikit mispersepsi. Jadi yang saya tanyakan di sini itu lebih ke
kinanya gitu. Jadi kan tadi di PPT itu kalau quinin itu kan biasanya dari kina itu biasanya kandungannya quinin gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu tuh udah terkenal gitu kalau kina itu biasa dipakai orang-orang yang daerah-daerah endemis kayak dari Maluku atau Papua gitu tuh sebagai pengobatan. Nah, yang saya tanyakan itu tuh kan di sana kan mungkin aksesnya terhadap obat kan agak susah ya. Jadi mereka mungkin lebih memakai yang obat-obat tradisional. Nah, contohnya adalah kina. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira kalau mereka itu hanya mengonsumsi kina, tidak mendapatkan suplai obat-obatan lain, itu apakah masih bisa efektif begitu terapinya? Atau memang harus memakai obat-obatan begitu? Tidak bisa memakai kina sendiri atau bagaimana? Gitu. Bagaimana, Eta? Oh, berarti ini pertanyaannya lebih ke herbal ya, Mal? Iya. Oke. Untuk kelompok 2 sendiri bisa langsung ditanggapin ya dari pertanyaan yang diberikan oleh Amalia Daryati. Untuk pertanyaan Amal kami tampung sementara dulu. Mungkin teman-teman yang lain mau menjawab pertanyaan yang lain biar nggak menghabiskan waktu. Oke, untuk teman-teman kelompok 2 bisa langsung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Sari terkait perkembangan vaksin malaria dan farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat-obat malaria. Saya izin menjawab terkait pertanyaan Dr. Sari tentang mengapa vaksin sangat sulit dikembangkan pada kasus malaria. Hal ini tuh disebabkan karena malaria itu sendiri memiliki kemampuan variasi antigenik yang sangat tinggi. Dia termasuk sangat tertinggi di dunia sehingga dia dapat menyebabkan kegagalan pengembangan vaksin malaria, terutama di daerah endemis itu meskipun sudah terbentuk banyak antibodi, tetapi malaria juga dapat memvariasikan antigeniknya, bisa merubah antigeniknya bermacam-macam sehingga diperlukan antibodi yang berbeda pula, sehingga itu dapat menyebabkan kesulitannya vaksin dikembangkan pada kasus malaria. Begitu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Karena waktu yang tersisa ini sudah lebih 2 menit. Jadi untuk teman-teman dari kelompok 2 bisa lebih dipercepat lagi ya teman-teman. Izin menjawab untuk pertanyaan Dr. Sari yang untuk farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat-obat malaria. Yang pertama untuk farmakokinetik dari kloroquine sendiri itu absorpsinya di gastrik intestinal itu cepat dan lengkap. Kemudian untuk waktu paruhnya 3 jam. Kemudian untuk ekskresinya itu melalui urin secara lambat. Kemudian
untuk quinin itu farmakodinamiknya itu yang farmakokinetik dulu. Untuk farmakokinetik dari quinin itu absorpsinya di saluran cerna, kemudian waktu paruhnya 11 jam. Dia mengalami first pass metabolisme, jadi melalui metabolisme di hati. Kemudian untuk ekskresinya melalui urin. Kemudian untuk farmakokinetik dari doxycycline, doxycycline itu diserap 90% di saluran cerna. Untuk waktu paruhnya tidak berubah pada insufisiensi ginjal. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, baiklah adik-adik. Apa namanya? Beberapa sudah terjawab ya, meskipun belum semuanya adik-adik ya. Gimana? Monggo moderator, sampai seberapa? Oh iya Bu, ini bagaimana kalau masih ada satu pertanyaan lagi dari Amal, itu bisa dibuat PR atau bagaimana gitu? Baiklah. Boleh dibuat PR? Boleh, ya. Baik, sudah selesai ya Mbak Ika Zuliana. Terima kasih Mbak moderator, Mbak Ika Zuliana, dan dua presentan yang pagi hari ini sudah mempresentasikan dan mendiskusikan dengan sangat baik. Saya sampaikan sangat baik, ya. Dan ada beberapa hint atau catatan yang ingin saya sampaikan adalah nanti kalau untuk yang kedua kalinya, begitu, kan sudah mengikuti yang ini, sudah mengikuti yang sekarang ini. Nanti yang kedua kalinya bisa lebih diintensifkan diskusinya. Jadi maksudnya begini, kalau bertanya, kemudian dijawab, nah kemudian ada feedback. Oh begitu, kalau ininya bagaimana, bertanya sekali lagi. Nah itu tuh namanya ada pingpong, itu tidak hanya serve terus sudah selesai. Serve lagi sudah selesai, serve dikembalikan sudah selesai gitu ya. Nah, diskusi yang baik itu adalah diskusi yang kemudian menyamakan persepsi. Jadi seperti tadi contoh ya, ACT, artemisinin combined base therapy. Itu apa tuh Mbak? Artemisinin combined base therapy, terus diem. Yang lain. Itu kira-kira kalau sudah memang mudeng, udah pernah menjawab ya sudah. Tetapi sesungguhnya itu artemisinin combined base therapy itu artinya apa ya, Mbak? Misalnya gitu ya. Artinya apa gitu? Karena penyamaan persepsi itu sangat penting. Penyamaan persepsi. Nah, kemudian mendiskusikan. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sesungguhnya. Ya, mungkin nanti ke depan mudah-mudahan bisa lebih lagi ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan itu boleh dan sangat baik untuk bertanya sesuai dengan implementasi di lapangan, misalnya di masyarakat. Boleh bertanya, meskipun kemarin nggak diajarin sama Dokter Sari. Nah, justru disitulah bagusnya. Berarti adik-adik perhatian, ada responsif terkait dengan malaria, terkait dengan kecacingan, tetapi apa yang adik ketahui di masyarakat kemudian didiskusikan, dibawa ke sini. Sangat bagus. Apalagi kalau adik-adik sudah membaca di jurnal publish jurnal, dibawa ke sini, gitu ya. Sekarang ini sedang in, jadi data-data, hasil riset, hasil telaah makalah gitu, itu dibawa ke pendidikan, dibawa hasil-hasil penelitian dibawa ke pendidikan. Nah, sekarang itu sedang in masalah-masalah yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi moderator sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Dan saya sangat appreciate ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya sudah mencatat, adik-adik nanti juga mencatat ya semua yang termasuk yang
di kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bisa membuat seperti pelaporan ya. Nanti di akhir itu ada laporan, namanya laporan pelaksanaan student lecture gitu. Nanti dikumpulkan. Itu ada cover, kemudian ada presentasinya adik-adik, kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan pada saat presentasi. Kemudian hasil diskusi. Setelah ini tuh adik-adik kelompoknya itu harus diskusi, mencari, mengklarifikasi kira-kira dijawabnya gimana ya gitu ya. Oke, selesai. Nanti semuanya setelah selesai presentasi, kemudian kita pleno. Nah, di pleno itu nanti kita diskusikan. Diskusi itu mesti harus membuat adik-adik ngeh itu paham. Ngeh, oh gitu toh, oh gitu toh, oh gitu toh, gitu paham ya. Yang tidak paham bebas untuk bertanya. Sebenarnya ini juga gitu, yang tidak paham bebas untuk bertanya sama teman-temannya. Kalau pas lagi luring itu sangat ramai kegiatan student lecture ini. Tapi ini mungkin karena daring ya, karena daring rada lepas, kayak saya lihat agak lepas kendali. Nah, monggo apakah mau disepakati pada saat diskusi on cam gimana? Nah, itu nanti kesepakatan dari adik-adik sekalian. Pada saat diskusi on cam itu akan terlihat bagaimana ekspresi dan bagaimana adik-adik semua bisa di tempat mengikuti, kemudian ikut berkontribusi di dalam diskusi dan lain sebagainya. Itu nanti akan terlihat di situ. Saya terus terang aja ya, saya mau share ya. Saya menghandle mahasiswa internasional ya. Mungkin cuma 5 atau 6 untuk satu mata kuliah ya di luar negeri. Itu mereka sangat aktif-aktif loh. Saya kasih tugas gitu. Kemudian mereka sangat intens gitu. Jadi kayak nggak ada perbedaan antara luring sama daring. Dari ekspresi wajahnya itu terlihat gitu. Ini loh gini gitu misalnya. No, menurut saya begini, menurut saya begini. Oke, sekarang kita tetapkan, kita sepakati. Berarti ini yang benar ya. Oke, yang ini benar. Oke, sip gitu. Oke, next. Terus diskusi lagi. Oke, next. Ya, gitu. Semua on cam. Semua tidak unmute. Semua unmute, semua on cam. Suara itu bisa tempuk ya. Nanti bagaimana kalau kita coba seperti itu? Ya, suara adik-adik pada saat diskusi, kalau pada saat presentasi off cam nggak apa-apa. Tapi pada saat diskusi itu kita on cam. Toh diskusi cuma 15 menit. Ya kan? Cuma 15 menit. Nanti adik-adik off cam lagi, terus kemudian on cam lagi gitu. Nah, nanti akan terlihat di situ kita sama-sama, makanya nanti untuk diskusi atau untuk kegiatan ini pun kita mesti harus menyiapkan waktu, menyiapkan tempat ya. Jangan ada di mall, jangan ada di tempat-tempat seperti stasiun bis, seperti terminal kayak gitu ya. Nanti akan berbagi yang lainnya itu nanti kalau saya jadi host saya lempar keluar biasanya. Kalau misalnya mengganggu temannya yang lain ya, kasihan temannya yang lain ya. Baiklah, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Ya, PR ya jangan lupa yang untuk grup 1 dan 2. Untuk grup yang 3 dan 4 tolong menjadikan pelajaran bagi yang sudah presentasi di grup 1 dan 2. Semoga nanti grup 3 dan 4 bisa lebih lancar lagi, lancar jaya gitu. Kita tutup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Apakah sulit? Student lecture sulit nggak? Sulitkah? Lumayan sulit, tapi jadi lebih tahu, Dok. Sulit. Kalau Anda merasa sulit, berarti Anda tahu bahwa Anda belum paham. Nah, itu satu. Kalau Anda tidak merasa sulit, Anda pasti cuek. Kalau Anda, temanku kok tanya itu ya? Dokter Sari kok tanya itu ya? Aku kok nggak bisa jawab sih? Piye Ki? Kok aku rasa ngerti toh itu? Nah, gitu loh. Jadi itu akan ketahuan bahwa Anda seperti mendapatkan cermin sendiri-sendiri. Kok saya kok nggak bisa jawab ya? Kok saya kok belum paham ya? Kok saya kok masih ragu ya? Gitu. Nah, disitulah. Kemudian yang presentasi otomatis harusnya kan membaca dulu
ilmunya didalami dulu. Dan ilmu itu kan tidak hanya ilmu yang saya presentasikan, banyak sekali materinya. Anda berselancar saja, banyak sekali materinya. Nah, materi-materi itu bawalah pada saat Anda itu berdiskusi. Dan pada saat diskusi itu pakailah kata-katamu sendiri. Sehingga kalau kamu bicara pakai kata-katamu sendiri, kamunya paham, temennya yang diajak bicara, kan biasa ngobrol toh. Jadi ngene iki lho. Nah, jadi gini loh. Itu tuh gitu ya, seperti ACT itu artinya itu kombinasi, tapi artemisinin tetap ada, sehingga di situ artemisinin dikombinasi dengan apapun. Nah, itu pengobatannya namanya ACT. Jelas toh? Tapi kalau kalian tadi membaca ACT adalah ini gitu, definisinya dengan kata-kata yang definisi itu belum tentu paham gitu ya. Baik. Saya tunggu lagi presentasi adik-adik. Semoga akan semakin baik, semakin semangat, dan menjadi lebih paham. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Izin live. Mangga adik-adik. Sama-sama. Ya. Apa namanya BAP-nya Mbak Amalia saya tunggu ya. Ya, terima kasih. Dok, untuk absennya apakah hanya dengan BAP atau ada OCW ya, Dok? Nggak ada OCW, OCW-nya lagi nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Udah BAP biasa aja. Oh, nih ya, kita memang masih apa ya, UNS. Saya loh lah disuruh OCW, tapi OCW-nya nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Jadi kalau nggak nutup, saya nggak bisa buka baru, harus tutup dulu gitu. Nah itu nutup itu nggak bisa, yang biasa aja ya. Makasih. Yeah.